على هادي الأمم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat kesehatan, nikmat iman, Islam, taufik, sehingga pagi hari ini kita kembali bisa bersama dalam majelis mulia, majelis ilmuddin, majelis ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad, para sahabatnya, para keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah pengajian kita pada pagi hari ini kita mulai dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, bahwa kita duduk dalam majelis ini dalam 1 jam ke depan. Niat kita, tujuan kita hanya mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berniat untuk mencari ridha manusia, untuk mencari pujian manusia, bukan untuk mencari penghormatan, balasan dari manusia, tetapi semata-mata mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya amal ibadah yang dilakukan dengan ikhlas yang akan diterima dan berpahala indallah. Karena itu kita memperingatkan jangan sekali-kali ada niat selain ikhlas karena Allah. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang permasalahan zakat. Telah kita jelaskan kemarin bahwa zakat adalah salah satu jenis ibadah yang telah ditentukan oleh syarak, peraturan-peraturannya, aturan-aturannya. Kemarin telah kita bahas tentang al-mal az-zakawi, harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ternyata tidak seluruh harta itu wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi hanya harta-harta tertentu yang telah ditentukan oleh syarak yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Pada hari ini kita akan membahas tentang masalah nisab, yaitu batas minimal sebuah harta itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Mari kita baca terlebih dahulu. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa awwalu nisabil ibili khamsun. Wa awwalu nisabil ibili lan utawi kawitane nisabe unta iku khamsun 5. Wa minal baqari lan saking lan iku sangking sapi salasuna utawi 30. Wa minal ghanami lan iku sangking wedhus arbauna utawi 40. Fala zakata mongko ora ana zakat iku maujud qabla zalika ing dalem sadurunge mangkono-mangkono khamsun salasun arbaun. Wala budda lan ora kena ora minal hauli sangking haul ba'da dzalika ing dalem sause nisab. Wala budda lan ora kena ora minas saumi sangking saum den engon fi kalain ing dalem fi kalain ing dalem nggon
ing dalem nggon pengangon mubahin kang mubah. Wa alla takuna lan yen to ora ana wa alla takuna lan yen to ora ana apa binatang ternak iku amilatan kang kerja. Fayajibu mongko wajib fi kulli khamsin ing dalem saben-saben 5 minal ibili saking unta apa syatun kambing suwiji wa fi arba'ina lan ing dalem 40 minal ghanami saking wedhus apa syatun wedhus jazaatu dha'nin aw thaniyatu ma'zin utawa thaniyatu ma'zin. Nanti kita jelaskan pengertiannya. Wa fi kulli 30 lan ing dalem saben-saben 30 minal baqari saking sapi apa tabi'on tabi'a. Summa in zadat nuli lamun tambah apa masyiyatuhu binatang ternake wong ala dzalika ing atase mangkono-mangkono wilangan fa fi dzalika zaidi mongko iku ing dalem mangkono-mangkono tambahan. Wa yajibu lan wajib apa ayata'allama yen to belajar sapa wong ma ing barang aujabahu kang wis majibaken ing ma sapa Allahu Gusti Allah taala halih maha luhur sapa Allah alaihi ing atase wong. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita menjelaskan tentang nisab binatang ternak. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu itu ada 3 saja. Yaitu yang pertama unta, yang kedua adalah sapi termasuk kerbau di sini. Kemudian yang ketiga adalah kambing. 3 saja. Nah, selain 3 binatang ternak ini, misalnya ayam, misalnya puyuh, misalnya bebek, misalnya berternak mentok misalnya, maka ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya meskipun hasilnya lebih besar dibandingkan dengan beternak kambing. Seandainya jumlahnya karena saking banyaknya sehingga melebihi hasil dari beternak 3 binatang ternak ini, maka tetap tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kapan unta, sapi atau kambing itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya? Ada ketentuan-ketentuan. Tidak setiap orang beternak unta langsung wajib mengeluarkan zakat. Tidak setiap sapi, orang beternak sapi kemudian dia wajib mengeluarkan zakat. Tidak. Tetapi ada ketentuan-ketentuan yang bahkan kalau kita lihat pada masa sekarang di Indonesia hampir-hampir itu tidak ada, hampir-hampir tidak ada orang beternak sapi, kambing yang wajib mengeluarkan zakat. Kalau kita nanti jelaskan satu persatu ketentuan-ketentuannya. Apa saja ketentuannya? Yang pertama mencapai nisab. Mencapai nisab. Nisab itu adalah ukuran minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jika sudah mencapai ukuran ini, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Itu namanya nisab. Jadi nisab itu apa? Ukuran. Ukuran minimal untuk wajib mengeluarkan zakat. Jika kurang dari batas nisab, dari batas atau ukuran ini, maka berarti tidak wajib mengeluarkan zakat. Ini yang disebut dengan nisab. Nah, nisabnya unta itu awal nisabnya adalah 5 ekor unta. Jadi kalau unta itu masih 4,
tidak wajib mengeluarkan zakat. Ini kalau unta. Kemudian sapi itu awal nisabnya adalah salasun, 30 ekor sapi. Jika seseorang itu beternak sapi hanya 2, 3, tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang wajib jika dia beternak sapi dan sapinya sudah mencapai 30 ekor minimal. Nah, kalau beternak kambing maka 40 ekor. Maka kalau beternak rumahan seperti di tempat kita, setiap rumah punya 2, 3, 1, itu jelas tidak mencapai nisab, tidak wajib mengeluarkan zakat dari ternak tersebut. Nah, karena batas minimalnya unta itu 5, kambing itu sapi itu 30 dan kambing itu 40. Itu batas minimal baru wajib mengeluarkan zakat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini ketentuan yang pertama, baru ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua yaitu haul. Haul itu maksudnya adalah bahwa sudah berlalu 1 tahun qamariyah dihitung dari mulai mencapai nisab. Jadi misalnya kita beternak sapi. Sapi itu mencapai 30 ekor pada bulan Rabiul Awal. Nah, mencapai 40 ekor pada bulan Rabiul Awal. Maka 40 ini kalau tetap berlangsung sampai bulan Rabiul Awal pada tahun yang akan datang, maka baru wajib mengeluarkan zakat dari ternak ini. Tapi kalau misalnya Rabiul Awal ini jumlahnya 30 ekor, tetapi bulan depan disembelih 1, berarti 39. Ini kan nggak mencapai juga, tidak mencapai nisab. Jadi harus sudah mencapai nisab selama 1 tahun. 1 tahunnya 1 tahun qamariyah. Jadi kalau ada seseorang misalnya sekarang mulai beternak, ternaknya berapa? Ternaknya misalnya 10 ekor sapi bulan Rabiul Awal. Nanti pada bulan Rabiul tahun depan itu jumlahnya misalnya 30 pas. Itu tidak kemudian wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Wajib mengeluarkan zakatnya tidak pada bulan Rabiul Awal, tapi kapan mulai 30-nya itu bulan apa? Dari situ mulai dihitung haul. Jadi menghitung haulnya itu bukan dari mulai beternak, tetapi dari mulai mencapai nisab. Saya ulangi lagi, menghitung haulnya itu bukan dimulai dari mulai beternak, tetapi dari mulai sudah mencapai nisab. Nah, kapan mulai nisab? Dari situ dihitung. Kalau sudah mencapai nisab selama 1 tahun qamariyah atau hijriyah, maka baru wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ini orang yang memang orang kaya beternak besar-besaran. Karena kalau dahulu, zaman dahulu atau di Arab misalnya sampai sekarang itu masih seperti itu. Orang beternak yang kaya memang dalam jumlah yang sangat besar. Bisa ratusan, bisa ribuan kambing atau unta yang mereka pelihara. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, binatang ternak tersebut digembalakan di padang rumput milik umum yang disebut dengan kalain mubah.
yaitu digembalakan di padang rumput milik umum. Nah, yang syarat yang ketiga ini hampir-hampir kalau di Indonesia ini sulit untuk dipenuhi. Karena rata-rata peternak di Indonesia ini, apalagi peternak kecil-kecilan, ini sapi atau kambingnya yang dimanjakan. Nah, disuruh di rumah saja, orangnya yang mencari rumput ke sawah, mencari makanan untuk kambing atau sapi itu. Cukup sapinya duduk manis menunggu di rumah, menunggu makanan. Berarti kan tidak digembalakan. Tidak digembalakan, tetapi pemiliknya yang mencari makanan untuk sapi atau kambing itu. Kalau beternak model seperti ini, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi peternak yang wajib mengeluarkan zakat itu apabila ternaknya itu digembalakan, jadi diantar oleh pemiliknya ke padang rumput. Ada padang rumput yang itu bukan milik pribadi. Padang rumput itu adalah milik umum. Semua orang boleh untuk menggembalakan kambing, sapi atau untanya di situ. Diantarkan ke sana untuk kemudian dia makan dari padang rumput tersebut. Digembalakan. Ini kalau di tempat kita padang rumputnya saja susah carinya. Memang rumput hijau banyak, tetapi rata-rata sudah milik pribadi, sudah milik orang, bukan milik umum. Kalau di Arab, di Timur Tengah masih dimungkinkan. Kita melihat di sana di padang-padang pasir yang ada sedikit-sedikit rumput, itu banyak unta berkeliaran. Kemungkinan itu adalah memang digembalakan di sana, bukan liar, tetapi ada pemiliknya yang memang digembala di tempat tersebut. Tetapi kalau di daerah kita, untuk padang rumputnya saja yang milik umum itu susah ditemukan. Mungkin ada di sebagian daerah di luar Jawa, kemungkinan ada. Jadi ketentuannya seperti itu, digembalakan di padang rumput milik umum yang namanya galain mubah. Siapa saja boleh mengembala di situ. Kalau binatang ternaknya itu dicarikan makanan oleh pemiliknya, rata-rata kalau ternak rumahan atau ternak dalam jumlah besar-besaran di Indonesia, ternak sapi dalam jumlah besar, itu rata-rata juga dicarikan makanan, bahkan dibelikan makanan itu. Karena itu peternak yang seperti itu nggak ada zakatnya, tidak ada zakatnya. Meskipun dalam jumlah yang sangat besar, misalnya di Indonesia banyak peternak-peternak besar yang beternak sapi sampai ratusan atau ribuan, di Indonesia ada. Tetapi apa? Tetapi rata-rata mereka tidak digembalakan di padang rumput yang mubah, tetapi pemiliknya yang mencarikan makanan untuk binatang-binatang tersebut, baik secara manual maupun makanan-makanan yang sudah diolah oleh manusia. Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Jadi kalau binatang ternak itu diberi makan, namanya al-ma'lufah, itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Atau binatang ternak itu pergi mencari makan sendiri, tidak diantar oleh pemiliknya, dia pokoknya cari makan sendiri, itu namanya as-saimah binafsiha, itu juga tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi yang wajib itu apa? Jika digembalakan oleh pemiliknya, digembalakan berarti diantarkan, digembalakan di tempat padang rumput mubah, itu baru ada zakatnya.
Nah, di sini sudah sulit kita menemukan berarti orang peternak yang wajib zakat. Kemudian yang keempat, binatang ternak tersebut tidak bekerja. Nah, ini tambah sulit lagi. Kalau rumahan itu rata-rata juga digunakan untuk bekerja. Nah, meskipun sekarang sudah sangat berkurang. Karena sudah ada mesin misalnya, kalau membajak sawah, kalau dulu pakai sapi, tetapi sekarang sudah tidak lagi, karena sudah ada mesin traktor dan seterusnya. Nah, meskipun begitu masih ada juga sebagian masyarakat yang memanfaatkan sapi untuk membajak sawah. Nah, ini kalau binatang itu dipekerjakan, bekerja binatangnya, maka tidak wajib juga dikeluarkan zakatnya. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau dulu itu ada apa? Cikar, itu juga rodanya yang belakang roda betulan, yang depan adalah sapi. Nah, sekarang sudah nggak ada cikar lagi. Nah, zaman dahulu, sekarang sudah pakai mobil semua untuk mengangkut barang-barang sawah. Kalau dulu barang-barang hasil sawah itu diangkat oleh cikar. Nah, sapi yang membawanya di depan untuk mengangkut barang-barang tersebut. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang itu tadi apa? Ketentuan dari zakat binatang ternak. Nah, berikutnya adalah berapa yang wajib dikeluarkan dari zakat binatang ternak jika telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Nah, pengetahuan tentang ini sebenarnya tidak begitu tidak begitu mendesak untuk kita ketahui. Karena apa? Ya tadi, ternyata banyak yang tidak memenuhi ketentuan dalam zakat binatang ternak. Nah, tapi sekedar kita untuk mengetahuinya saja, tidak untuk dipraktekkan, karena untuk mempraktekkannya hanya sedikit yang kemungkinan ini memenuhi ketentuan untuk wajib mengeluarkan zakat binatang ternak. Zakat yang wajib dikeluarkan setiap 5 ekor unta, zakatnya adalah 1 ekor kambing. Jadi kalau seseorang beternak unta dengan memenuhi syarat-syarat tadi, maka yang dikeluarkan adalah 1 ekor kambing. Jadi 5 unta yang dikeluarkan berupa apa? Kambing, bukan berupa unta, tetapi berupa kambing 1 ekor. Nah, kambingnya bagaimana ketentuannya? Kambing yang dikeluarkan yaitu berupa domba yang genap berumur 1 tahun. Domba itu berarti gibas itu. Nah, kambing gibas berumur 1 tahun atau gugur gigi-giginya bagian depan, poel. Jadi umurnya, kalau kambing gibas umurnya sudah 1 tahun, itu yang dikeluarkan untuk zakat unta tadi. Nah, jadi kambing gibas sudah berumur 1 tahun atau gigi depannya sudah tanggal, namanya sudah poel. Dalam bahasa Jawa sudah poel. Atau kambing Jawa. Kambing Jawa berarti kambing biasa itu yang bukan gibas. Kambing kacangan. Nah, itu yang berumur 2 tahun. Yang berumur 2 tahun. Ini sama dengan apa? Ketika berkurban. Dalam kurban, binatang atau kambing yang bisa memenuhi syarat untuk disembelih sebagai kurban, itu kan syarat umurnya juga begitu. Kalau kambing biasa, artinya kambing Jawa, itu 2 tahun Qamariyah, hitungannya adalah Qamariyah.
Karena setiap kali kita bilang tahun, setiap kita bilang bulan dalam syarak, maka yang dimaksud adalah apa? Qamariyah atau Hijriyah. Sama sekali kita nggak berbicara tentang Januari, Februari, Maret, April. Sama sekali tidak bicara seperti itu jika kita dalam kajian ilmu-ilmu syarak. Ketika kita bilang tahun, maka yang dimaksud adalah tahun Qamariyah. Jika kita mengatakan bulan, maka yang dimaksud adalah bulan Qamariyah. Jika kita mengatakan hari, maka yang dimaksud adalah hari menurut Qamariyah. Kalau kita bilang malam, maka malam menurut hitungan Qamariyah. Karena berbeda. Kalau kita hari itu kan siang itu ya, tanggal itu kan perhitungannya, perubahannya adalah mulai maghrib. Jadi kalau misalnya sekarang ini ya hari apa ini? Hari Sabtu. Nanti habis maghrib itu hari Ahad, sudah hari Ahad. Makanya dibilang nanti itu malam Ahad, karena memang sudah Ahad. Pokoknya begitu maghrib berarti sudah Ahad. Tapi kalau kalender umum, Ahadnya kapan? Tengah malam. Nanti tengah malam itu apa? Baru Ahad, masuk hari Ahad. Nah. Tapi meskipun begitu, anak-anak muda masih Sabtu sudah dia Ahatan, sudah mingguan mereka, malam mingguan, padahal masih Sabtu. Itu sebenarnya kalau dalam hukum apa namanya, dalam ketentuan Hijriyah. Hijriyahnya itu, makanya kalau kita pergantian tahun itu adalah maghrib. Kalau kalender umum itu mereka biasanya merayakan tahun baru tengah malam, karena pergantiannya jam 12 malam. Sementara kita dalam Hijriyah itu pergantian hari, yaitu pada waktu maghrib. Ketika matahari tenggelam maka ganti hari, maka sudah berganti hari, sehingga disebut malam Jumat. Nah, itu karena sudah Jumat, itu malam itu sudah Jumat. Nah, sampai maghrib berikutnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi sebagaimana dalam kurban yang dikeluarkan zakat untuk 5 ekor unta, itu kalau gibas maka umurnya 1 tahun atau belum 1 tahun, lewat dari 6 bulan tetapi sudah poel. Kalau dalam apa namanya kambing Jawa, maka umurnya sudah 2 tahun Qamariyah. Nah, itu ketentuannya. Ini harus diperhatikan juga dalam seseorang ketika berkurban. Ukuran poel itu hanya ada pada gibas, tidak ada pada kambing Jawa. Kalau kambing Jawa itu harus 2 tahun. Harus 2 tahun baru bisa dijadikan sebagai kurban. Yang berikutnya untuk kambing. Kambing tadi dikatakan nisabnya adalah 40 ekor kambing. Nah, yang dikeluarkan apa? Kalau seseorang sudah mencapai 40 ekor kambing, berarti mencapai nisab dan sudah 1 tahun dengan ketentuan yang tadi itu, maka zakatnya adalah 1 ekor jazaah atau saniyatu ma'zin. Jazaah adalah domba berumur 1 tahun atau telah gugur gigi depannya. Sama dengan tadi itu. Sama dengan yang tadi, yaitu domba kambing gibas yang putih, yang bulunya tebal, itu berumur 1 tahun atau telah gugur gigi depannya, yang disebut tadi apa? Poel, sudah poel. Nah, atau saniyatu ma'zin. Saniyatu ma'zin itu artinya kambing Jawa betina berumur 2 tahun. Itu namanya
faniyatu ma'zin, sudah berumur 2 tahun. Nah, ini yang wajib dikeluarkan. Jadi ada ketentuannya, kambingnya sekian yang dikeluarkan adalah ini. Enggak asal mengeluarkan, tetapi ada ukuran zakat yang dikeluarkan. Kemudian yang berikutnya adalah sapi. Sapi tadi kita katakan nisabnya adalah 30 ekor. 30 ekor sapi. Nah, zakat yang dikeluarkan apa? Yaitu 1 ekor tabi'. Tabi' artinya adalah anak sapi jantan berumur 1 tahun. Pedet umur 1 tahun itu yang dikeluarkan dari 30 ekor sapi. Nah, dikatakan tabi' karena tabi' itu artinya mengikut. Karena pedet umur segitu itu masih ikut induknya, kemana saja dia ngikut saja. Itu sehingga disebut tabi', yaitu pedet berumur 1 tahun. Nah, tapi sudah agak besar, 1 tahun itu sudah agak besar. Itulah yang dikeluarkan dari 30 ekor sapi. Nah, kalau seandainya seseorang itu memiliki binatang ternak melebihi dari jumlah itu, misalnya dia memiliki binatang ternak 6 ekor unta, 7 ekor unta, maka di sini bagaimana? Jawabannya hanya wajib dikeluarkan yang 5. Ini untuk binatang ternak begitu. Berbeda nanti dengan pertanian, dengan buah-buahan nanti berbeda. Kalau binatang ternak, jumlah di antara kelipatan yang wajib dikeluarkan zakatnya itu dimaafkan, tidak ada zakatnya. Jadi kalau misalnya unta 5, 10, 15, maka kalau memiliki 10 baru ada zakat 2 kali lipat. Tetapi kalau dia memiliki 6, 7, 8, maka hitungannya adalah 5. Kalau seseorang memiliki misalnya 11, 12 unta misalnya, maka hitungannya adalah 10. Bisa dipahami? Jadi hitungannya adalah kelipatan ini, bukan hitungannya kemudian langsung berubah ketika 6 atau 7, 8 unta. Demikian juga misalnya kambing 40. Kalau seseorang memiliki 45 atau misalnya memiliki 50, maka hitungannya berapa? 40, bukan 50. Kalau dia memiliki 80 baru 2 kali lipat. Tetapi kalau masih kurang dari kelipatan 40, maka itu masih dimaafkan. Di antara itu yang wajib dikeluarkan adalah 40-nya. Untuk binatang ternak begitu. Demikian juga sapi. Kalau misalnya sapi itu 30, seseorang memiliki 35, seseorang memiliki 40 sapi, maka hitungannya adalah 30. Kalau dia sudah memiliki 60 sapi, baru dilipatkan. Yang dikeluarkan itu baru dilipatkan. Tetapi jika masih berada di antara satu kelipatan tersebut, maka itu dihitung nisab awal, nisab yang sebelumnya. Jika misalnya seseorang memiliki sapi itu 65, 70, maka dihitung 60. Jika seseorang memiliki kambing itu 80 atau 90 misalnya, maka dihitung 80. Begitu seterusnya. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan lain. Apa yang dikeluarkan jika 60 ekor sapi? Apa yang dikeluarkan jika seseorang memiliki misalnya berapa? 90 ekor sapi. Apa yang dikeluarkan seandainya seseorang memiliki
80 kambing, memiliki 120 kambing, yang dikeluarkan itu berupa apa? Itu ada ketentuannya. Kalau tadi itu jaza'atu dha'nin, kemudian saniyatu ma'zin, apakah kalau seseorang itu memiliki 80 ekor kambing kemudian tetap jenisnya itu saniyatu ma'zin atau jaza'atu dha'nin? Belum tentu. Karena itu dikatakan, mu'alif di sini mengatakan, in zadat masyiyatuhu ala dzalika fa fi dzalika zaid wa yajibu ayyata'allama ma aujabahu Allah taala alaihi. Jika seseorang memiliki lebih dari itu, misalnya tadi memiliki lebih dari 5, tapi punya 10, punya 20 ekor onta. Seseorang memiliki sapi 60, memiliki sapi berapa tadi? 90, memiliki kambing 80, 120 dan seterusnya, maka dia harus belajar. Belajar lebih rinci dari yang kita pelajari hari ini. Karena yang kita pelajari di sini hanya awal nisab. Awal nisab itu yang kita pelajari. Sementara yang lebih dari itu ada penjelasannya dalam kitab-kitab yang lebih besar. Kapan kita mempelajarinya? Ya, kalau kita sudah memiliki binatang ternak sebanyak ini, lebih dari itu, maka kita pelajari lebih lanjut lagi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah ketentuan-ketentuan dalam zakat binatang ternak. Sehingga kalau kita melihat dari ketentuan-ketentuan yang tadi sudah kita sebutkan, maka sedikit orang yang telah memenuhi ketentuan wajib untuk mengeluarkan zakat al-an'am, binatang ternak. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita beralih pada zakat tanaman dan buah-buahan. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa amma tamru waz-zabibu waz-zuru'u fa awwalu nisabiha khamsatu awsuqin wa hiya 300 sa'in bi sa'ihi alaihi salatu wassalam, wa yudammu zar'ul 'ami ba'duhu ila ba'din wa la yukammalu jinsun bi jinsin, wa tajibu zakatu bi buduwi salahi wa ishtidadil habbi, wa yajibu fiha al-ushru illam tusqa bi mu'natin wa nisfuhu in suqiyat biha, wa ma zada 'ala nisabi ukhrija minhu bi qistihi wala zakata fi madunan nisabi illa ayyatatawwa'a. Sekarang zakat kurma, anggur kering dan tanaman makanan pokok. Yang kemarin kita pisahkan, di sini dijadikan satu karena ketentuannya sama. Yaitu apa? Tanaman makanan pokok, misalnya padi, jagung, kemarin sudah kita jelaskan. Yang kedua buah-buahan, yaitu anggur kering dan kurma. Selain itu tidak. Makanan pokok, kalau bukan makanan pokok bukan. Buah-buahan kalau bukan anggur kering atau kurma, maka tidak ada zakatnya sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya. Nisab pertama dari kurma, anggur kering dan tanaman makanan pokok itu adalah 5 wasak. Ini sudah apa? Ini yang sudah pasti itu adalah 5 wasak. Ukurannya ukuran apa? Ukuran takaran.
bukan ukuran kilo, tetapi ukuran takaran. Ini yang mesti kita pahami dulu. Jadi 5 wasak. 5 wasak itu sama dengan 300 sok. Karena 1 wasak sama dengan 60 sok. Jadi sama dengan 60 sok. Kalau 60 kali 5 itu berarti 300 sok. Jadi 5 wasak sama dengan 300 sok. Nah, 1 sok itu sama dengan 1 mud. Nah, 1 mud itu adalah 1 cakupan 2 telapak tangan orang yang sedang. Jadi orang yang sedang soknya Rasulullah, ini namanya 1 mud. 1 sok itu adalah 4 mud. Ini 1, 2, 3, 4. Ini namanya 1 sok. Seperti zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah berapa? 4 mud 1 sok. Berarti 4 ini. Nah, ini ukuran apa namanya? Ukuran sok. Berarti kalau 300 sok berarti kali berapa cakupan ini tadi? Kalau dimutkan berarti kali 300. Nah, ini apa namanya ukurannya? Ukuran nisab awal dari kurma, anggur kering, dan tanaman. Nah, takaran sok Nabi itu sekarang ada di Hijaz. Nah, ketika itu dikilokan, maka di sini menjadi berbeda-beda. Nah, menjadi berbeda-beda. Seperti halnya kita kemarin menjelaskan tentang ukuran apa namanya? Ukuran untuk membolehkan jamak atau qashar salat. Itu ketika dikilometerkan menjadi berbeda-beda di antara para ulama. Karena apa? Perbedaan di sini. 1 mud itu berapa? Misalnya 1 mud itu berapa kilo atau berapa ons. Ada yang mengatakan 7 on, ada yang mengatakan 6 on, ada yang mengatakan 5 on. Berbeda-beda sehingga kemudian menimbulkan perbedaan dalam ukuran secara keseluruhan. Nah, dalam hal ini ada yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan kalau beras, karena ukuran aslinya itu kan bukan apa namanya timbangan, tetapi ukuran aslinya itu apa? Takaran. Sok itu takaran begini. Takaran itu kan beda-beda. Misalnya yang saya taruh di telapak tangan ini batu. Saya taruh kemudian ditimbang. Kemudian satu lagi yang saya taruh di sini beras, kemudian ditimbang. Ditimbang sama nggak ukurannya? Ya nggak sama. Yang satu isinya batu, yang satu isinya berat, yang satu isinya ringan. Ketika ditimbang, ya jelas berbeda. Karena itu wajar kalau kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang ukuran apanya? Ukuran timbangannya itu berbeda. Tapi kalau ukuran takarannya itu nggak ada perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kalau misalnya yang wajib dikeluarkan zakatnya 5 wasak, udah 5 wasak 300 sok sama dengan 300 sok. 1 soknya yaitu 4 mud. 1 mudnya itu 3 cakupan kedua telapak tangan. Udah di sini sudah nggak ada masalah. Nah, artinya nggak ada perbedaan. Tapi ketika nanti ditimbang itu jelas ada perbedaan. Yang ditimbang itu beras, dengan yang ditimbang itu adalah gabah, jagung, itu ukuran kilonya berbeda, tidak sama. Nah, sehingga di NU itu ada membuat ketentuan, lembaga Bahsul Masail itu kalau beras itu nisabnya adalah 815,758 kg. Itu kalau beras.
yaitu 815,758 kilogram. Nah, tidak sampai 1 ton, tidak sampai. Kalau gabah masih berupa gabah, maka ukurannya adalah 1323,132 kilogram. Nah, berarti apa? 1 ton lebih, 1 ton 300 sekian kilo. Itu kalau berupa apa? Gabah. Nah, seperti itu. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi berbeda jika beras yang ditimbang dan ketika gabah ditimbang. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, di sini ada kaul pendapat yang lain yang berbeda dari ukuran itu. Tetapi di sini yang paling dasar yang mesti kita ketahui adalah 5 wasak. Bahwa nisabnya itu adalah 5 wasak 300 sok. 300 sama dengan 300 sok. Ini yang dasar yang mesti kita ketahui. Adapun nanti timbangannya, maka itu bisa berbeda-beda di antara para ulama. Tetapi ya tidak jauh, perbedaannya tidak jauh, karena nanti misalnya beras itu beda jenis. Beda jenis itu nggak sama jika ditimbang. Misalnya sama-sama satu mud seperti ini. Yang satu beras jenis apa itu? Saya nggak paham ya jenis-jenis beras. Nah, jadi misalnya yang bagus berasnya. Yang satu beras yang kan ada apa itu 64 atau apa itu beras Rajo Lele atau apa itu misalnya kan beda-beda. Itu kalau sama-sama satu mud seperti ini, ketika ditimbang itu beratnya sudah beda. Nah, karena itu ketika zakat fitrah pun kemudian ada yang bilang 2,5 kilo, 2,7 kilo on. Nah, itu sebenarnya apa? Ketika yang ditimbang itu berasnya memang beda. Beda tergantung sebenarnya jenis berasnya dan apa namanya tadi yang mempengaruhi pada berat timbangan. Karena itu sebenarnya yang paling pas itu kita nggak menggunakan timbangan, tetapi menggunakan takaran. Menggunakan takaran itu yang lebih pas. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, kalau kita menggunakan timbangan maka sebaiknya dilebihi. Dengan niat nanti kalau misalnya dalam zakat fitrah ya dilebihi dengan niat nanti lebihannya untuk sedekah. Diniatkan dalam hati jika lebih untuk sedekah agar tidak sia-sia nanti lebihannya tetap menghasilkan pahala untuk kita. Karena jika tidak diniati maka nanti tidak akan ada pahalanya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, tanaman dengan jenis yang sama dalam 1 tahun nisabnya digabungkan antara panenan yang satu dengan yang lain. Misalnya seseorang menanam padi dalam 1 tahun itu 2 kali. Hasil panen masing-masing tidak mencapai nisab. Panen pertama misalnya nggak sampai 5 wasak. Panen yang kedua juga tidak sampai 5 wasak. Sama-sama padi yang ditanam tadi. Yang pertama padi, yang kedua padi. Yang pertama dihitung nggak sampai 5 wasak. Yang kedua juga dihitung tidak sampai 5 wasak. Ini bagaimana? Jawabannya digabung di antara keduanya. Jika ditambahkan panen pertama sama panen kedua kok mencapai 5 wasak, maka berarti wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Karena di sini kedua panenan tersebut adalah dengan jenis yang sama.
Ini yang pertama. Tetapi jika tanaman itu berbeda jenisnya, jenisnya berbeda dalam satu tahun, maka tidak digabungkan. Jenisnya beda. Yang pertama dia menanam padi, yang kedua dia menanam jagung misalnya. Maka di sini tidak ditambahkan antara padi dan jagung. Kalau memang padinya tidak mencapai nisab, jagungnya juga tidak mencapai nisab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau padi dengan padi, yang pertama, panen pertama tidak mencapai nisab, panen yang kedua tidak mencapai nisab, ditambahkan mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat. Panenan jagung yang pertama tidak mencapai nisab, yang kedua tidak mencapai nisab, ditambahkan mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, tetapi jika beda jenis, yang pertama jagung, yang kedua padi misalnya, kemudian sama-sama tidak mencapai nisab, maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya meskipun jika digabungkan itu mencapai nisab. Kemudian yang berikutnya, waktu wajib zakat pada buah-buahan dan tanaman pokok. Kalau pada kurma dan anggur kering, itu dimulai dari ketika sudah layak untuk dimakan. Jadi kalau buah kurma atau anggur itu sudah terlihat layak untuk dimakan, meskipun hanya satu buah, jadi sudah terlihat sudah layak untuk dimakan. Meskipun yang layak itu masih 1-2, yang lain masih belum, ini sudah sudah mulai wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Misalnya telah berubah warnanya, kalau anggur sudah berubah warnanya, atau buah anggur itu kan ketika masih mentah belum layak dimakan, dan ketika sudah layak dimakan itu berubah warnanya. Berarti sudah mulai matang, dilihat dari warnanya tersebut layak untuk dimakan, maka ketika itulah maka wajib dikeluarkan zakatnya. Mulainya, yang dimaksud adalah mulai wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau bahan makanan pokok, maka setelah bijinya itu mengeras. Jadi kalau padi berarti apa? Bijinya sudah mulai keras, atos. Itu berarti sudah dikatakan mulai wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau masih misalnya belum layak dimakan, kemudian dipanen duluan, atau misalnya masih lunak, kalau misalnya padi itu belum keras bijinya, kok dipanen misalnya, ya tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena nggak bisa dimakan, itu nanti ya dimakan oleh sapi misalnya, maka itu tidak dikeluarkan zakatnya. Tidak sah mengeluarkan zakat kurma dan anggur kering kecuali setelah kering. Jadi yang dikeluarkan itu setelah kering. Dan tanaman itu setelah dibersihkan dari tangkai dan semacamnya. Nah, jadi kalau padi misalnya sudah dibersihkan dari tangkainya itu. Nah, tadi sudah berupa beras atau yang sudah dibersihkan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian zakat dari kurma, anggur kering dan tanaman makanan pokok itu berapa yang dikeluarkan, itu melihat dari sisi pengairannya. Apabila diairi dengan biaya, maka yang wajib dikeluarkan adalah 1/10, yaitu 5%. 5% dari hasil panen. Itu apa? Jika diairi dengan biaya. Jadi airnya beli, maka di sini 5% yang dikeluarkan, atau setengah dari 1/10. Setengah dari 1/10 artinya 5%. Ini jika apa?
dengan biaya. Tetapi jika pengairannya itu tanpa biaya, maka 10%. Misalnya pakai air hujan atau air sungai, tadah hujan, dia tidak beli air untuk tanaman tersebut, maka 10%. Jika dengan biaya, maka 5% yang dikeluarkan zakatnya. Nah, hadirin rahimakumullah, dalam zakat ini maka lebihannya itu dihitung. Misalnya dia terdiri dari 6 wasak misalnya, ya langsung dipersenkan, yang dikeluarkan adalah 5% dari 6 wasak. Misalnya 7 wasak, maka berarti ya 5% dari 7 wasak itu. Jadi semuanya dihitung, dipresentasikan. Berbeda dengan binatang ternak tadi yang dia setelah kelipatan baru nambah. Tetapi jika untuk tanaman pokok dan buah-buahan ini tidak. Yang tambah dari itu meskipun sedikit itu ikut dikeluarkan, dipresentasikan berapa yang dikeluarkan dari jumlah tersebut. Saya kira sampai di sini waktunya sudah habis. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.